Terima kasih Dokter Beni. Sungguh menarik ya Dok. Jadi kita ada tambahan ilmu ya Dok. Ya. Sebelum menjawab pertanyaan, ini sudah banyak pertanyaan Dok. Sebelum menjawab pertanyaan, marilah kita dengarkan testimoni dari Pak Hendro Nugroho, merupakan salah satu pasien Dokter Beni yang pernah diablasi. Awalnya itu awal-awal pandemi itu sebenarnya udah mulai ada kerasa ya, cuman mungkin saya ya mengabaikan lah, tidak karena kerasanya tidak membuat sampai mengganggu. Kemudian sampai dengan di akhir tahun itu mulai terasa mengganggu itu di tahun pertama pandemi itu ya. Akhir tahun akhirnya saya memutuskan untuk berobat ke pengecekan juga ya ke Bina Waluya di awal tahun. Memang karena pertimbangannya di Bina Waluya juga waktu itu COVID sedang tinggi-tingginya dan tidak ada pasien COVID ya, jadi membuat saya lebih nyaman karena kan saya memang punya komorbid yang hipertensi juga gitu ya. Nah, dari situ mulai konsul, cek total semua. Kalau taraf awalnya sih memang tidak membahayakan kalau dari Dokter Beni ya sebetulnya. Cuman balik lagi itu mungkin kenyamanannya di sisi saya ya kurang nyaman ketika itu kerasa gitu kumat. Rasanya memang ya nggak enak banget rasanya ya. Bikin belum lagi termasuk jadi khawatir, cemas gitu ya. Nah, sampai setengah tahun kemudian di bulan Juli itu saya sempat merasakan yang amat sangat nggak enak banget ya. Itu ketika lagi kerja rasanya lemes banget itu ketika meeting. Nah, setelah itu saya rehat sebentar, sholat asar. Kemudian setelah itu lanjut lagi tapi masih rasanya lemes ya, lemes banget. Tadinya sih memang saya nggak apa-apa lah, insya Allah nggak apa-apa gitu kan. Cuman makin lama makin lemes begitu saya tensi di rumah itu detak jantungnya cuma sekitar 40-an, beberapa kali tensi ya mungkin ada 4-5 kali 43, 44 gitu. Itu rasanya udah mulai, aduh kenapa nih ya gitu kan, apalagi ini berhubungan sama jantung gitu kan ya. Sholat maghrib akhirnya saya masuk UGD untuk ke Bina Waluya ini. Setelah itu diobservasi sambil dikonsultasikan ke Dokter Beni via Dokter UGD itu ya. Itu akhirnya diminta observasi, dipasang holter untuk pengecekan lebih lanjut. Nah, ya sudah akhirnya saya memutuskan, ayo udah diobservasi dulu. Kemudian esok harinya ketemu Dokter Beni, konsultasi, ngobrol lagi, diskusi gitu kan. Ini kalau ngerasa nggak nyaman banget ya nggak ada cara lain gitu kan, harus diablasi gitu. Nah, mikir juga sih ini ablasi ini kayak apa ya gitu, serem nggak ya gitu. Ya namanya ya urusannya kaitan sama jantung ya pasti ada khawatirnya gitu kan. Ya kemudian diskusi lagi, akhirnya setelah diskusi saya mutusin untuk ablasi ya, karena rasanya kalau inget rasanya kemarin ketika ngedrop itu wah rasanya nggak karuan, udah mulai khawatir gitu ya, udah rasanya seperti orang mau pingsan, kayak hampir sesak napas gitu. Jadi ya sudahlah, bismillah gitu. Akhirnya saya mutusin untuk ablasi gitu. Kemudian di hari apa ya saya lupa, mungkin hari Senin atau Selasa akhirnya itu tindakan. Sebelum tindakan dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, memang setelah pemeriksaan ulang Dokter Beni menyampaikan nih posisinya agak sulit ya, tidak umum. Jadi mungkin ya resikonya mungkin lebih agak tinggi gitu ya. Ya saya ya berdoa sajalah sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, semoga Allah mudahkan ya. Dokter Beni juga ya udah banyak berdoa saja Pak gitu.
Ya udah berdoa sambil nunggu tindakan. Akhirnya ya masuk ruang tindakan juga. Nah, setelah masuk ruang tindakan, ruang OKA, yang saya baca-baca gitu ya dari internet itu sebenarnya tidak harus bius total gitu ya. Nah, pada saat kemarin saya itu bius total, jadi saya memang ditidurkan mungkin ya, itu di total eh, kurang lebih, ingat saya sih kurang lebih 3 jaman ya, tindakannya agak lama. Karena mungkin tadi apa ya, mungkin karena tidak umum tadi ya, agak sulit mungkin posisinya yang terjadi untuk diablasi. Nah, di tengah-tengah tindakan tuh saya ada sempat sadar sedikit, mungkin karena kelamaan akhirnya obat biusnya habis. Saya sempat sadar dan sempat merasakan agak sakit ketika tindakan di ablasi itu ya. Saya bilang sama dokter Beni ya, dok kerasa dok sakit gitu. Nggak lama kemudian dokter anestesinya kasih obat bius lagi. Nah, setelah itu ya saya nggak sadar lagi. Setelah itu sadar-sadar sudah selesai, lagi apa namanya, menghentikan pendarahan di paha ya. Kemudian ya lagi dibersih-bersihkan, kemudian diberes-beres peralatan. Nah, itu udah selesai. Nah, setelah dari situ udah habis itu selesai, saya langsung masuk ke kamar rawat sama udah apa namanya selesai. eh Setelah itu udah observasi biasa, dipasang holter lagi, dicek lagi masih ada muncul nggak gitu. Nah, kemudian setelah itu sih di esok harinya sudah bisa pulang ya, dan hasil observasi itu hasilnya bagus. eh nggak ada muncul lagi, ada muncul tapi mungkin hanya 1 atau 2, jadi tidak kerasa sama sekali ya kalau seperti itu. Kemudian udah habis itu sampai saat ini sih sudah hampir 1 tahun aktivitas normal, bisa olahraga lagi gitu, bisa eh, normal lagi gitu ya. Jadi kualitas hidupnya udah kembali normal seperti orang yang memang nggak pernah rasa sakit itu lagi gitu ya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih terhadap Rumah Sakit Jantung Bina Waluya, terutama Dr. Beni Hartono yang telah membantu untuk melakukan ablasi, sehingga saya sudah bisa melakukan aktivitas normal kembali. Terima kasih Pak Hendro. Dokter Beni, dok, jadi Ya, Mbak. setelah diablasi itu kita udah nggak perlu minum obat ya dok? Iya, jadi tergantung kasus ya. Pada kasus Pak Hendro ini adalah ventricle extrasystoles. Kebetulan memang dia di left sided ya, dan memang lokasi left sided-nya ini daerah yang cukup berbahaya karena dekat dengan muara pembuluh arteri koroner ya. Kalau kita tidak hati-hati dalam penanganan ini, itu bisa mengakibatkan kerusakan dari pembuluh arteri koroner dan bisa menyebabkan serangan jantung yang sangat fatal. Jadi ya karena di Bina Waluya kita menggunakan mapping 3 dimensi, kemudian kita juga menggunakan teknologi yang muktahir ya, kita menggunakan kontak pulse ya, teknologi ya. Jadi kita bisa melakukan ablasi ini dengan baik ya, jadi dengan hasil yang maksimal gitu. Dan setelah tindakan memang pada kasus ini memang kita tidak perlu berikan obat-obatan lagi dan pasien bisa beraktivitas seperti biasa setelah ablasi seperti diceritakan oleh Pak Hendro. Terus Tidak lama untuk ya, Dok, ablasi juga pengerjaannya. Ya, untuk kasus Pak Hendro memang kita melakukan dengan sangat delicate ya, kita memapping dengan daerah-daerah yang mana sehingga kita hanya memberikan energi itu pada tepat sasaran ya, jadi tidak sembarangan memberi energi. Waktunya ya bisa 1 jam 2 jam ya, kalau dengan tergantung
tindakannya. Ya, pada kateter ablasi yang cukup lama, misalnya pada pasien dengan fibrilasi atrium, karena yang kita ablasi itu banyak titik ya, jadi itu mungkin lebih lama. Tapi pada umumnya ablasi ini dilakukan dalam waktu 1 jam. Gitu. Dan yang menariknya bahwa pasien-pasien hanya dirawat 1 hari. Kalau tidak ada komplikasi apa-apa, besoknya bisa pulang. Begitu, seperti tidak ada gejala-gejala lagi ya dok ya. Setelah diablasi, seperti kualitas hidupnya normal kembali ya dok, bisa beraktivitas lagi. Betul, itu yang kita harapkan. Tapi kan saya kan bukan malaikat juga. Ada beberapa kasus yang memang bisa terjadi kekambuhan atau rekarensi ya. Jadi terutama pada pasien-pasien dengan fibrilasi atrium, karena memang success rate-nya itu berkisar antara 60-80%. Itu bahkan angka di seluruh dunia seperti itu ya. Tapi kalau tipenya seperti SVT ya, itu angka keberhasilannya bisa sampai mendekati 100% ya. Tapi lagi-lagi ya kita bekerja, berusaha ya, tentu dengan iringan doa juga ya, biar semua bisa dilakukan dengan baik gitu, Mbak Siva. Baik, terima kasih dok. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dok. Ini menyambung ablasi dari Pak Joni. Pak Joni bertanya, apakah bila sudah pernah ablasi bisa dilakukan ablasi lagi tempat yang sama di tempat? Oke, ya terima kasih Pak Joni. Ya ini pertanyaan menarik sekali. Ya tadi seperti saya ceritakan bahwa bisa terjadi kekambuhan atau rekarensi dari kelainan aritmia ini ya, karena dengan terjadi kekambuhan tergantung jenisnya ya, apakah kekambuhannya di dekat daerah yang sama atau memang di daerah baru ya. Kalau di dekat daerah sama, kemungkinan sel yang dulu kita ablasi itu tidak mati semua, jadi mungkin ada sisa 1 sel 2 sel yang masih hidup, kemudian dia tumbuh lagi dan kita bisa melakukan ablasi di tempat yang sama ya. Kalau jenis aritmianya yang baru ya tentu kita melakukan ablasi di tempat yang baru ya. Nah khusus mengenai fibrilasi atrium ya yang kekambuhannya tinggi dan ini juga merupakan suatu penyakit degeneratif, jadi terjadi sel yang remodeling, sehingga memang kadang-kadang agak sulit memang untuk penanganannya ya. Biasanya harus kita lakukan ablasi yang berulang sehingga success rate-nya akan semakin tinggi. Dan ini seperti saya katakan, success rate yang dilaporkan di seluruh dunia pun nggak mencapai 80-90% ya untuk kejadian fibrilasi atrium ini. Baik. Semoga Pak Joni puas ya dengan jawaban Dr. Beni. Selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Ibu Kartika Susilowati. Selamat siang Dr. Beni, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan dok. Yang pertama, apakah ada hubungan antara gagal jantung dengan aritmia? Karena saya pernah mengalami gagal jantung, lalu diikuti aritmia. Begitu juga dengan beberapa teman di komunitas PPCM Survivor Indonesia. Langsung ya dok, pertanyaan kedua ya dok. Apa mau dijawab dulu dok? Ya jawab dulu deh biar boleh. Silakan dok. Ya jadi gagal jantung jadi sebenarnya ada 2 sisi ya. Gagal jantung yang memberat bisa menyebabkan aritmia dan itu sering kita ketemui ya, aritmianya baik aritmia yang ventrikular ataupun aritmia yang supraventrikular ya. Namun aritmia yang terlalu sering ya, misalnya kalau untuk aritmia ventrikular yang terlalu sering itu juga yang terlalu sering dan cepat ya, itu juga bisa menyebabkan gagal jantung ventrikular maupun atrial supraventrikular. Jadi itu 2 keping sisi mata uang yang saling berhubungan ya. Kenapa begitu? Dengan gagal jantung biasanya terjadi perubahan struktural dari otot jantung ya, bisa melebar ya, bisa menebal ya, sehingga listrik jantung yang berjalan di sel otot jantung itu juga terganggu ya, dan itu bisa menimbulkan aritmia ya. Jadi penanganan pada pasien-pasien dengan PPCM ya, kemudian kalau ada aritmia yang cukup fatal ya,
atau aritmia yang cukup mengganggu kualitas hidup, saya ada beberapa pasien-pasien PPCM yang saya lakukan ablasi. Dengan dilakukan ablasi, aritmianya itu bisa kita kontrol sampai hampir tidak ada, sehingga dia tidak akan memperberat kondisi gagal jantungnya. Ya. Jadi dengan obat-obatan kita akan mengatasi gagal jantungnya, sehingga perbaikan dari fungsi gagal jantungnya akan lebih baik gitu, dibandingkan kalau kita tidak mengeliminasi dari aritmianya. Mungkin itu jawabannya. Baik, Dok. Ini yang pertanyaan kedua, Dok. Kalau Ya. sudah pernah ablasi, tetapi kadang tiba-tiba berdebar pusing dan badan lemas, tetapi jarang dan hanya sekitar 15-30 menit, lalu normal lagi. Apakah itu normal atau perlu evaluasi lagi? Terima kasih. Ya, tentu post ablasi kemudian ada gejala yang dirasakan seperti aritmia, tentu harus dievaluasi lagi ya. Tadi kerjasama dengan pasien itu penting ya. Tadi mengenali gejala ya. Pasien waktu mengalami gejala itu dia lakukan meraba nadi sendiri ya. Dia hitung nadinya waktu dia merasakan gejala, apakah cepat ataukah lambat ataukah tidak teratur. Nah, dengan itu akan membantu dokter dalam mendiagnosisnya. Karena begitu pasien datang ke dokter, kadang-kadang gejalanya itu sudah tidak ada, ya. Nah, pada pasien-pasien ini kita perlu tadi kita lakukan monitoring, kita lakukan Holter monitoring, ya, kita lihat aritmianya masih ada apa enggak, ataukah itu sesuatu yang lain, ataukah itu hanya gejala psikosomatik, ya. Dan kita lakukan tes-tes diagnostik untuk memastikan apakah terjadi aritmia baru, kekambuhan, atau memang itu hanya perasaan saja. Ya. Mungkin ada aritmia baru yang timbul, ya, karena tadi saya jelaskan banyak sekali jenis-jenis aritmia, dan makanya itu perlu diagnosis lebih lanjut. Ya. Kalau memang aritmia yang timbul tidak terlalu berbahaya, tidak mengganggu, ya udah kita nggak melakukan ablasi ulang, atau kita hanya memberikan obat-obatan sesaat kalau dia timbul gangguan itu saja. Mungkin begitu, Mbak Sima. Baik, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan dari Pak Erik Leonardo. Selamat siang, Dokter. Ayah saya penderita AF dan sudah 2 kali mengalami stroke. Yang kedua ini cukup parah. Sebenarnya sehabis stroke pertama sudah akan mau dilakukan ablasi, sudah di echo, dan hasilnya dapat dilakukan ablasi. Namun sayangnya, ketika itu masih ada sedikit pendarahan di otak, karena ketika stroke pertama dilakukan trombolisis. Pertanyaan saya, saat ini bapak saya tidak diberikan obat pengencer darah, karena masih ada pendarahan, namun diberikan obat untuk menormalkan irama jantung. Namun hal ini juga beresiko terhadap kemungkinan serangan stroke kembali. Untuk kasus seperti ini, bagaimana pendapat dokter? Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Ya, ini kasus yang cukup menarik ya, dilema dalam penanganannya ya. Jadi pada pasien AF yang harusnya dilakukan ablasi dan diberikan obat pengencer darah, tapi karena ada perdarahan di otak, jadi kita tidak bisa memberikan obat pengencer darah. Ya, pada pasien-pasien fibrilasi atrium atau AF ini yang tidak bisa diberikan pengencer darah karena ada perdarahan atau dia memang tidak bisa minum obat pengencer darah, biasanya kita akan menganjurkan pasien untuk dipasang namanya LAA closure yang tadi saya sebut untuk menutup appendix dari jantung. Ya, tindakan ini juga tindakan non invasif, ya, tidak dibedah, ya, melalui oral paha kita masukkan alat itu untuk menutup appendix jantung, ya. Dan diharapkan dengan penutupan appendix jantung ini 90% gumpalan darah yang merupakan penyebab stroke itu bisa tereliminasi, ya, tidak 100% tapi kurang lebih 90%, ya. Dan kita juga tetap memberikan obat pengencer, tapi obat pengencer yang maksudnya rendah, yang kita sebut antiplatelet, ya, yang bleeding risk-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan antikoagulan. Mungkin itu jawabannya, Mbak Sifah. Baik, terima kasih, Dok. Ini ada lagi, Dok, pertanyaan dari Fathul Hairunisa. Selamat siang, Dok. Terima kasih atas paparan materinya.
Saya ingin bertanya, Dok. Saya memiliki aritmia dan sudah meminum Concor selama kurang lebih 5 bulan ini. Saya juga meminum obat pengencer darah. Sebetulnya seberapa penting atau urgensi dan mengapa harus terus meminum obat itu, Dok? Sampai kapan harus meminum obatnya? Karena kadang saya merasa baik-baik saja, walau ritme jantung setiap EKG memang selalu tidak teratur. Saya ada gangguan jantung bocor ringan juga. Terima kasih, Dok. Oke, ya ini baik sekali pertanyaan dari Pak Tul Khairunisa ya Ibu. Jadi apakah kita perlu minum obat anti aritmia ataupun yang berpotensi anti aritmia ini terus menerus ya? Pada kelainan kita harus lihat dulu kelainan aritmianya jenis apa ya. Kalau yang tidak teratur ya mungkin apakah ekstrasistul atau fibrillasi atrium apa ya, pemberian obat itu biasanya saya hanya berikan kalau memang gejalanya itu mengganggu pasien, atau misalnya pada ekstrasistul itu jumlahnya sangat banyak yang kita sebut burdennya yang cukup tinggi. Jadi itu biasanya akan kita berikan obat, dan sembari kita anjurkan untuk dilakukan kateter ablasi kalau memang dengan obat-obatan tidak menolong gitu ya. Nah, sampai kapan minum obat? Ya, tergantung gejalanya hilang apa enggak dan aritmianya itu mengganggu apa enggak ya. Kalau memang hanya timbul sesaat saja ya mungkin tidak perlu minum obat terus-menerus ya. Nah, kalau ibu tidak mau minum obat dan aritmianya menetap dan terus-menerus dan mengganggu, ya sebaiknya dilakukan kateter ablasi ya. Dan tentu kita harus menilai dulu apakah jenis aritmia ini cocok nggak untuk dilakukan kateter ablasi. Begitu kira-kira. Baik, Dok, terima kasih. Dok, ini masih ada beberapa pertanyaan, Dok. Waktu kita sudah sedikit lagi. Kita mau teruskan pertanyaannya atau bagaimana nih, Dok? Masih ada 5 pertanyaan, Dok. Ya, teruskan aja, mungkin saya jawab singkat. Teruskan, baik. Iya. Ini dari Naomi Iva. Bagaimana untuk orang awam aware terhadap denyut jantung yang tidak normal? Apakah lebih lambat atau lebih cepat? Ya, Apa ini yang tadi, harus dilakukan pertama kali? Ya, ini tadi kan udah saya jelaskan ya. Jadi Iya. kita harus lakukan menari tadi, meraba nadi sendiri Oh, iya. ya. Yang kita rasakan apakah denyutnya teratur, berapa denyutannya dalam 1 menit. Terus selanjutnya Dari Pak Gandhi Haryanto, kemungkinan risiko ablasi jantung apa yang bisa terjadi? Jika terjadi harus dikoreksi dengan tindakan apa? Oke, resiko-resiko ablasi jantung ya, yang ringan misalnya terjadi bengkak, hematum pada saat tempat penusukan ya, baik di paha, di leher dan sebagainya ya. Yang lebih berat mungkin bisa terjadi robekan pada dinding jantung ya. Kemudian terjadi perdarahan yang kita sebut dengan tamponade ya. Namun kita bisa atasin ya. Selama karir saya punya kasus 1 kali terjadi tamponade ya yang harus kita sedot ya perdarahannya, tapi ya pasien selamat ya. Bisa juga terjadi bila kita mengablasi di daerah dekat-dekat jalur yang normal, bisa terjadi kerusakan pada jalur yang normal ya, tapi itu jarang sekali ya. Selama karir saya sih belum pernah sampai yang perlu harus dipasang pacu jantung setelah pemasangan ablasi ya. Tapi ya kejadian-kejadian itu bisa ya, bahkan di seluruh dunia juga dilaporkan case, tapi sangat rendah sekali ya. Mungkin selanjutnya. Baik, Dr. Beni. Dari Eva Arfiani. Salam Dr. Beni, terima kasih banyak paparannya, amat jelas. Perkenalkan saya Putri dari Malang. Saya adalah PPCM survivor 8 tahun yang lalu. Juga ada aritmia hingga sekarang. Itu ketahuan sebelum SC dulu. Sudah coba pasang Holter, PVC, VS, bigemini, trigemininya 12%. Selama ini tidak ada keluhan yang dirasakan. Minum obat Cordaron pun malah membuat berdebar. Jadi tidak konsumsi obat apa-apa sampai sekarang. Apakah ada advice lain, Dok? Terima kasih. Ya, jadi pada pasien PPCM yang tadi saya bilang dia ada PVC atau VS ya,
kita harus lihat burden VS-nya ya. Burden VS di atas 10% itu termasuk tinggi, dan resiko terjadinya gagal jantung pada burden VS yang terus-menerus begitu itu bisa 3 sampai 5 tahun itu bisa terjadi gagal jantung ya. Jadi bila menetap dan ibu merasa tidak ada perubahan dengan minum obat, maka sebaiknya kita evaluasi dan kita lakukan ablasi. Dan kita maunya kejadian kardiomiopati karena peripartal itu tidak berulang, maksudnya tidak menetap dan ada perbaikan klinis dari fungsi jantung ibu. Jadi kalau memang burdennya masih cukup tinggi dan memang jenis aritmianya bisa kita ablasi, sebaiknya saya sarankan untuk diablasi. Baik, Dok. Selanjutnya dari Pak Alvin Darwongso. Halo Dokter Beni, ingin bertanya Dok, apabila saya merasa jantung berdebar, yang mungkin juga gejala aritmia, apakah baiknya langsung menuju ke dokter umum atau ke dokter spesialis jantung atau penyakit dalam untuk konsultasi? Ya, jadi Pak Alvin, kalau merasakan gejala aritmia, ya sebaiknya langsung aja spesifik ke dokter jantung, ya. Nah, dokter jantung akan memberikan advice apa yang ya, pertama mendiagnosis dulu apa kelainan iramanya dan akan memberikan advice tindakan apa atau terapi apa yang berguna ya. Kalau lebih spesifik lagi ya mungkin langsung ke dokter spesialis jantung yang memang konsultan di bidang aritmia, karena dokter spesialis jantung saja memang umum ya, tapi ada yang dokter-dokter khusus, dokter spesialis jantung khusus yang memang mendalami ilmu aritmia ini ya. Baik Dok. Ini dari Pak Hendrik Raba. Selamat siang Dok, saya Hendrik, pasien Dokter Beni dan sudah pasang ring yang ketiga. Detak nadi saya rata-rata di bawah 60, antara 43 sampai 50-an. Dan tensi belakangan ini agak rendah, 89, 58, 90, 60. Itu rendah ya Dok ya, kalau gitu atau bagaimana tuh Dok? Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ini mungkin Pak Hendrikus Raba ya. Saya ingat ini pasien saya. Ingat ya, Dok. Ya, ini Pak Hendrikus memang pasca serangan jantung biasanya kita akan dan apalagi udah dipasang ring, kita akan memberikan obat-obatan untuk membuat denyut jantung itu lebih pelan. Karena dengan denyut jantung yang lebih pelan, konsumsi oksigen jantung akan lebih rendah ya. Nah, denyut jantung 60 atau di bawah 60, 50, 60 itu masih dianggap normal dengan pemberian obat-obatan ya. Nah, tensi memang itu relatif ya. Bila tensi 90-an tadi seperti disebut 90-60 dan Bapak tidak merasa ada keleyengan, ada mau pingsan atau apa, itu tidak apa-apa karena tubuh kita sendiri men-adjust kebutuhan tekanan darah kita berapa sih yang untuk kebutuhan kita. Jadi kalau 90-60 Bapak tidak ada merasa pusing, keleyengan, itu nggak apa-apa. Jadi biarkan aja tekanan darah segitu. Jadi jantung itu lebih hemat ya. Seperti sering saya sebutkan ke pasien saya, seperti lampu Philips. Terangnya 40 watt tapi menggunakan daya hanya 10 watt ya. Jadi kita berusaha menghemat sehemat mungkin sehingga namun kita bisa memenuhi kebutuhan optimal dari tubuh secara baik gitu. Jadi tidak apa-apa kalau tidak ada keluhan, Pak Hendrik. Baik Dok. Sungguh menarik ya Dok pembahasan mengenai aritmia dan ablasi ini Dok. Dok, ini ada pertanyaan terakhir. Aritmia itu bukan penyakit jantung bawaan ya Dok? Bukan. Ya, ada beberapa aritmia ya yang memang disinyalir memang ada kelainan listriknya itu dari lahir ya. Misalnya pada pasien-pasien WPW syndrome ya, jadi dia ada listrik tambahan gitu ya. Tapi apakah itu timbulnya saat lahir? Kadang-kadang tidak timbul, pas menjelang dewasa baru timbul. Jadi kadang-kadang kita sulit mengatakan bahwa itu kelainan bawaan. Bisa juga ada kelainan genetik ya, kelainan genetik seperti
channelopati, Brugada, long QT dan sebagainya. Nah, itu kelainan dari genetik di jantung gitu. Baik dok, terima kasih. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara dok. Jadi kesimpulan saya ya dok, setiap penyakit yang Tuhan berikan kepada manusia pasti akan ada obatnya, serta dokter ahli di bidangnya untuk membantu pengobatan dan penyembuhannya. Marilah mulai dari sekarang hidup sehat dan teratur. Ya dok, kita harus jaga pola makan ya dok. Iya, tentu hindarin stres, olahraga ya, makan Iya. yang makanan yang baik ya, yang sehat ya, dan selalu berdoa dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa ya, sehingga kita dikaruniakan kesehatan sekarang dan sampai waktu tua nanti. Ini saya lihat masih banyak pertanyaan nih, mungkin ntar Ya dok, kita masih ada banyak dok. sekali nih. Ini dok, boleh diinfo jadwal prakteknya dokter. Jadi mungkin masih yang bertanya-bertanya itu bisa langsung menemui dokter di Bina Waluya. Ya. Mungkin Mbak Siva aja yang infokan. Boleh. Jadwal praktek Dokter Beni Senin sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 12 siang. Untuk pendaftaran, sahabat Bina Waluya bisa di nomor 0822 1111 1660 atau telepon di nomor 021 877 81605 atau 06. Jangan lupa follow akun kami IG di @rs_jantung_binawaluya, website binawaluya.com, Facebook RS Jantung Bina Waluya, YouTube RS Jantung Bina Waluya. Bagi sahabat Bina Waluya yang masih penasaran nih, pertanyaannya masih belum dijawab sama Dokter Beni, silahkan datang ke Rumah Sakit Jantung Bina Waluya dengan cara mendaftar atau telepon langsung ke Bina Waluya sesuai jadwal praktek Dokter Beni. Baik dok, terima kasih kepada Dokter Beni, Pak Hendro, serta sahabat Bina Waluya yang sudah bersedia hadir dalam seminar awam pada hari ini. Sampai ketemu di seminar awam bulan depan. Terima kasih. Salam. Ya, sampai ketemu.